Anak, Pagi, Selamat pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. aduh kayaknya udah pada loyo ini. Barusan ini ya upacara ya, anak-anak. Iya, Pak. Belum Iya, sarapan Pak. ya, Pak? Ya, Iya, baik. Pak. Supaya kita lebih semangat, kita pakai gerakan. Kalau saya bilang, kalau Bapak bilang selamat pagi, harus jawabnya semangat, semangat, lebih semangat. Oke, kita coba. Selamat pagi. Semangat, Selamat semangat. pagi. Semangat. Lebih semangat. Semangat. Mantap, baik. Apa kabar? Baik, Pak. Baik, Baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Baik, terima kasih. Baik, anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari, oke, Ibu yang dipimpin oleh Puji. Kepada Puji dipersilahkan. oleh saya aja, Pak. Boleh, boleh. Ini Ibu Puji lagi mengantuk ini. Suruh Pak RT Silakan, Pak Taufik. Puji, Pak. Oke, Ya, siap-siap. silakan Taufik. Ya, Jam. ya. Teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih, Baik. Pak. Baik, terima kasih Taufik. Sebelum kita melanjutkan, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa karena kita ini beragam daerah. Jadi mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang dipimpin oleh Elis. Kepada Elis kami berikan waktu. Baik, terima kasih Bapak. Sepertinya ada suara ini ya Bapak Ibu. Teman-teman sepertinya ada suara. Jadi Puji itu. Nah, sekarang sudah Oh, hilang. ada. Siap. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Jaya untuk Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kita. Ya, oke. Bapak cek dulu presensinya. Elis. Hadir Bapak. Ya, terima kasih. Monica. Hadir, Pak. Kurniadi. Hadir, Pak. Mifa. Hadir, Pak. Ya. Kurnianingsi. Hadir, Pak. Indra. Layan. Puji. Hadir, Pak. Ya. Sri. Hadir, Pak. Gareni. Hadir Bapak. Oke, siapa yang belum disebut namanya? Taufik, Pak. Oke, Taufik. Hadir Taufik? Iya. Kaki ya. Present, Pak, present. Ya, Sayangnya. oke. Nama ketua kelas belum disebutin ini. Sudah. Oh, sudah. Kurniadi sudah. Baik, terima kasih. Puji syukur kepada Tuhan di mana kita bisa hadir semua pada kelas hari ini. Untuk itu, saya mau tanya dulu kepada adik-adik semua, apa yang sudah dipelajari minggu lalu? Coba, siapa yang masih ingat? Saya, Pak.
Ya, silakan Bu. Apa, Bu? Saya belum Ya, ibu-ibu, ya, Pak. ya. Silakan Mifa, silakan. Minggu kemarin itu membuat apa? Ya, silakan Mifa. Gak usah kita ketawa. Iya, Pak. Ya, silakan Mifa. Kemarin mempelajari tentang Persamaan Dasar Akuntansi, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mifa. Siapa lagi? Pak. Pak, Ya, silakan Indra. persamaan dasar akuntansi Pak dan pencatatannya. Ya, baik. Siapa lagi? Ini Puji. Bagaimana Puji? Pak, kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi dan bagaimana cara kita menentukan atau menganalisis dari penerapan akuntansi itu sendiri, Pak. Ya, baik. Jadi betul sekali apa yang adik-adik katakan semua, yang adik-adik sampaikan bahwa sebelumnya kita sudah mempelajari persamaan dasar akuntansi. Kemudian kita sudah mempelajari mengenai akun-akun yang terdapat di dalam akuntansi. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Baik, silakan diperhatikan PPT-nya. Nah, bagaimana? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Nah. Pak. Baik, jadi yang kita pelajari hari ini yaitu mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, ini peta konsep dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama itu tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan tahap laporan. Jadi tahap pencatatan ini ada 4 bagian. Pertama, karakteristik perusahaan jasa, sumber pencatatan akuntansi, jurnal umum, buku besar. Kemudian di tahap pengikhtisaran ada tiga langkah yang kita lakukan. Pertama, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja. Dan di tahap pelaporan itu ada 5 langkah. Pertama, pembuatan laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal atau ekuitas, kemudian neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi pada pembelajaran hari ini kita hanya masuk di tahap pencatatan. Kita akan pelajari tahap pencatatan, yaitu karakteristik perusahaan jasa, sumber pencatatan akuntansi, jurnal umum, dan buku besar. Baik, adapun kompetensi dasar yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi. Di sini ada beberapa indikator yang akan kita capai. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran pertama ini, peserta didik diharapkan pertama mampu menganalisis karakteristik perusahaan jasa dengan tepat, menganalisis mekanisme dan sumber pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa dengan teliti, menganalisis penyusunan jurnal umum dengan teliti dan bertanggung jawab, menganalisis penyusunan buku besar dengan teliti dan bertanggung jawab. Jadi itulah yang merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
Baik, sekarang kita masuk pada materi yang judulnya karakteristik perusahaan jasa. Nah, kita harus tahu dulu apa itu arti perusahaan jasa. Silakan dibaca, Gareni. Gareni ngantuk ya? Ngantuk. Siapa yang bisa membantu Bapak? Ayo, Saya Pak. silakan. Cuma dibaca aja kan Pak? Ya, perusahaan jasanya. Ya. 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 Di sini perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melayani masyarakat di bidang jasa dengan memproduksi sesuatu yang tidak berwujud dalam kurung jasa. Ya, jadi itu dia arti daripada perusahaan jasa. Baik, ini ada 4 gambar. Silakan dianalisis dulu, lalu nanti disampaikan dari gambar ini. Gambar ini bergerak di bidang usaha apa? Jasa atau di bidang barang atau memproduksi barang. Kemudian apa saja produk dari kegiatan usaha ini. Jadi silakan dianalisis dulu. Bapak berikan waktu 1 menit. Cepet amat, Pak. Yang bawah. Kayak bajunya yang bawah-bawah. Ibu kena ya itu. Ya ganti yang itu. Baik, bagaimana? Sudah dianalisis? Sudah, Pak. Ya, baik. Siapa yang memberikan tanggapan? Saya Pak. Kurniadi, Pak. Kurniadi dulu, Pak. Pak. Silakan Kurniadi. Aku lagi ini semangat. Iya itu, saya lihat ada garis lagi dicukur itu, Pak. Iya. Itu jasanya mencukur, Pak, jasanya, Pak. Jadi dia memberikan jasa sebagai tukang cukur, Pak. Jadi tidak memproduksi rambut menjadi apa? Sedikit, tapi itu mencukur, Pak, yang saya lihat, Pak, itu, Pak. Ya. Apa yang dicukur ini? Baik. Itu Jadi kayak yang dihasilkan jasa ya, Pak? Itu, Pak. Ya, jadi yang dihasilkan jasa ya, Kurniadi? Ya, betul, Pak. Ya, baik. Lalu siapa lagi? Pak, Indra, Pak. Silakan, Indra. Saya melihat ada kapal perahu penyeberangan itu, Pak. Karena kalau orang berenang belum tentu bisa ya. Jadi kapal itu memberikan jasa, Pak, menyeberangkan orang-orang dari satu pulau ke pulau yang lain gitu, Pak. Ya, jadi jasa kapalnya dari Pulau transportasi ya. Selo. Jasa transportasi ya. Ya, betul, Pak. Ya, baik. Kayak Siapa Bapak lagi juga ini? suka naik kapal, Pak. Suka. Saya Pak, saya coba. Ayo. Silakan. Di sana saya ketahui ada Alfamidi, ya. Kalau nggak salah Alfamidi. Jadi itu merupakan usaha dagang, Pak. Ya. Kemudian yang becak itu perusahaan jasa, kegiatan jasa tuh, jasa angkutan. Ya. Jasa transportasi. Ya. Baik, terima kasih. Baik, siapa lagi? Oke. Saya, Pak. Ya, silakan. Itu yang apa ya, bentor apa ya, Pak, ya itu kayak gambarnya ya. Yang mana? Motor, Bu. Bentor ya, bentor motor ya. Iya, bisa motor, Bu. Ya. Jasa itu, Pak. Jasa. Baik, Ya. bagaimana dengan Alfamart? Dagang, ini? Pak. Ya. Dagang. Ya. Jadi dari yang ketiga gambar ini, selain gambar yang Alfamart, kita coba simpulkan karakter perusahaan jasanya. Pertama, di sini tidak berwujud. Jadi produk yang dihasilkan itu tidak berwujud.
Kemudian tidak dapat dipisahkan, artinya produk jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersama-sama. Misalkan ini jasa transportasi. Jadi untuk menikmati hasil produknya dinikmati secara bersama-sama, tidak terpisah. Kemudian Bunok sama sebelum selesai, Nok. keberagaman jenis dan kualitas dari perusahaan jasa berbeda-beda. Kemudian tidak tahan lama. Jasa tidak dapat bertahan lama sehingga akan cepat habis ketika dikonsumsi. Jadi itu dia karakter dari perusahaan jasa. Baik. Kemudian kita akan masuk di subtema selanjutnya, yaitu sumber pencatatan akuntansi. Di dalam pencatatan akuntansi itu ada beberapa sumber. Pertama, nota. Nah, nota ini merupakan bukti pembelian atau penjualan barang yang dilakukan secara tunai. Jadi ini adalah termasuk bukti transaksi. Kemudian kwitansi. Kwitansi merupakan bukti transaksi penerimaan uang atas suatu transaksi. Kemudian ada faktur dan ada cek. Kalau faktur ini merupakan perhitungan penjualan barang yang dilakukan secara kredit. Jadi namanya adalah faktur. Kemudian kalau cek, suatu perintah tidak bersyarat kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang tertentu saat surat tersebut diserahkan kepada pihak bank. Jadi ada 4 di sini yang merupakan jenis-jenis sumber pencatatan pada akuntansi. Baik, dilanjut. Di sini ada mekanisme pencatatan transaksi. Nah, mekanisme ini pertama akun harta. Akun harta, masih ingat apa saja akun-akun harta ini? Apa saja akunnya yang berhubungan dengan aset? Anak-anak? Harta lancar, harta tetap. Ya, kalau harta lancar apa saja? Contohnya kas. Ya, kas. Apalagi? Utang, Pak. Utang. Beda. Utang di kredit. Kredit. Ya, Piutang. Agak Piutang, ngantuk. Pak. piutang, Agak ngantuk, piutang. Pak. Suruh main dulu, Pak. Oke, apa lagi? Perlengkapan bagaimana? Ya, Masuk ada, Pak. akun. Ada, Pak. Ya, Peralatan juga ada, Pak. ya, jadi itulah akun harta. Nah, ketika harta ini bertambah, maka ditulis di sisi debit. Dan ketika harta ini berkurang, maka akan ditulis di sisi kredit. Artinya ketika kasnya berkurang, piutangnya, perlengkapannya, jadi yang berhubungan dengan harta, maka akan ketika menurun akan ditulis di sisi kredit. Kemudian liabilitas atau utang. Nah, utang apa saja? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, Utang bank. ya, utang bank. Apalagi? Utang usaha. Ya, utang usaha. Jadi ketika bertambah utang, maka ditulis di sisi kredit. Ketika berkurang, ditulis di sisi debit. Kemudian ekuitas atau modal. Nah, modal ini ketika bertambah ditulis di sisi kredit. Nah, ketika berkurang ditulis di sisi debit. Kemudian prive. Prive ini mengambil uang untuk keperluan pribadi. Nah, ketika bertambah ditulis di sisi debit dan ketika berkurang ditulis di sisi kredit. Lalu pendapatan. Pendapatan ini banyak yang memberikan pertanyaan, kenapa ditulis di sisi kredit?
ini akan berhubungan di akun real. Jadi yang beberapa ini aset, liabilitas, dan ekuitas ini adalah akun real. Sementara pendapatan dan beban ini berhubungan dengan akun nominal. Jadi ketika bertambah pendapatan, maka akan berubah wujud ke akun real menjadi kas. Jadi ketika bertambah kas, maka masuk di debit sehingga pendapatan ini masuk ke kredit. Jadi itu. Maka ketika bertambah pendapatan masuk di kredit dan berkurang masuk di debit. Demikian juga beban. Ketika beban bertambah akan masuk di sisi debit. Kenapa? Karena akan menurun kasnya atau akan berkurang kasnya, akan berhubungan dengan akun real. Jadi ketika bertambah beban pasti kasnya jadi menurun. Jadi beban ini bertambah maka ditulis di sisi debit, dan beban ini berkurang ditulis di sisi kredit. Nah, setelah itu ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah paham anak-anak? Paham, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ya, udah paham, Nah, Pak. Oke. Siapa yang bisa bantu untuk baca ini jurnal umum? Silakan. Saya, Pak. Kan. Jurnal umum merupakan aktivitas meringkas dan mencatat setiap transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa berdasarkan dokumen secara kronologis beserta penjelasan yang diperlukan dalam buku harian. Itu Bapak. Baik, terima kasih Kurnianingsi. Jadi jurnal umum ini adalah aktivitas meringkas dan mencatat setiap transaksi. Nah, dari mana kita ambil transaksinya adalah dari bukti-bukti transaksi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kita berpedoman dengan mekanisme pencatatan transaksi. Nah, ini dia format jurnal umum. Nah, di sini ada tanggal, di kolom pertama itu di kolom kedua itu ditulis tanggal, kemudian nomor bukti diambil dari bukti transaksinya, kemudian nama akun apa saja, misalkan kas, piutang, dan sebagainya. Kemudian referensinya, berapa nomornya kita buat akun kasnya, berapa nomornya kita buat akun piutangnya. Jadi itulah dia nomor referensi, ref. Kemudian debit dan kredit. Baik, kita lanjut. Nah, setelah kita membuat jurnal umum, maka kita akan membuat buku besar. Nah, di sini buku besar merupakan kumpulan akun untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Jadi kita akan pisah-pisah nanti, ya, sesuai dengan berdasarkan jurnal umum yang sudah dibuat, maka kita coba meringkas lagi. Kita pisahkan kas, kita pisahkan piutang, kita pisahkan pendapatan. Jadi kita meringkas. Nah, kemudian langkah-langkah penyusunan dalam jurnal buku besar, ini sudah salah. Pertama, tanggal dipindahkan pada kolom tanggal buku besar. Kemudian halaman dipindahkan pada kolom ref buku besar dengan menulis jurnal umum, dengan menuliskan jurnal umum. Misalnya jurnal umum 1 berarti postingan buku besar berasal dari jurnal umum halaman 1. Kemudian jumlah pada jurnal dipindahkan ke buku besar sesuai dengan akun yang bersangkutan. Kemudian jumlah debit
jurnal ditempatkan pada debit buku besar dan jumlah kredit jurnal ditempatkan pada kredit buku besar. Kemudian kolom ref jurnal diisi dengan nomor kode akun buku besar yang digunakan. Baik, itu dia materi yang kita pelajari pada hari ini. Sebelum Bapak membagi LKPD-nya, kita akan coba membagi 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Baik, kelompok 1, saya sebutkan namanya, Mifa, Elis, Puji, Gareni, dan Taufik. Kemudian kelompok 2, Indra, Kurniadi, Sri, Monika, dan Kurnia Ningsi. Oke, silakan Indra, bantu Bapak untuk membagi LKPD-nya. Siap, Pak. Ya. Baik. Sudah, Pak, dibagikan, Pak. Ya, baik, Pak. Oke. Baik. Supaya anak-anak kami semua bisa paham cara mengerjakan LKPD-nya, Bapak akan coba menjelaskan bagaimana cara pengisian LKPD-nya. Nah, ini dia. Setelah menyimak dan menganalisis materi pada PowerPoint tentang mekanisme transaksi, jurnal umum dan buku besar, silakan menganalisis dan menyusun jurnal umum berdasarkan transaksi di bawah ini. Jadi lihat transaksi di bawah ini dan silakan buat jurnal umum dan buku besar sesuai dengan format yang ada di LKPD. Silakan. Mohon maaf Pak Guru. Ya. Ya. Itu bagi saya kurang jelas Pak Guru, agak bisa digedein dikit nggak Pak Guru? Boleh. Boleh. Ya, sudah. Gimana teman-teman, sudah jelas belum? Lagi Pak. Ya. Sudah. mulai jelas ini. Sudah. Kurang jelas ini. Sudah. Sudah Pak. Oke. Jadi di sini ada transaksi pada bulan Februari. Jadi silakan dibuat jurnal umum dan buku besarnya. Oke, diberikan waktu selama 10 menit. Pak, saya izin dulu Pak ya. Oke, boleh Kurniadi. Baik. Sambil dikerjakan, ya Bapak bantu juga. Ya, setelah ini nanti akan disajikan ya hasil kelompok masing-masing ya. Oke, coba di tanggal pertama ini, coba Anita menyetorkan uang tunai sebesar 15.400.000 sebagai modal awal. Nah, ini berhubungan di mana anak-anak? Kas, Pak, bertambah. Ya. Kas bertambah. Ya, kas bertambah di sisi debit dan debit. Modal bertambah Modal bertambah di sisi kredit. kredit. artinya kasnya dari modal. Oke, silakan dicatat. Oke, baik. Anita membeli perlengkapan secara tunai. Ini berhubungan di mana? Perlengkapannya bertambah. Perlengkapan bertambah di Di sisi debit. Kasnya berkurang di sisi kredit. Baik. Aduh, ini cepat kali memahami ini. Jadi perlengkapan sumber uangnya dari kas. Baik, membayar sewa kios sebesar 3.600.000 untuk masa 3 bulan.
Bagaimana nih transaksinya? Bagaimana? Atau pusing Pak yang itu Pak. Jadi sumbernya diambil dari kas. Ya, ya. Sewa dibayar di muka, sumbernya dari kas. Oke. Maksudnya gimana Pak itu sewa dibayar di muka? Sewa dibayar di Ngepris? Bapak ngepris? sewa untuk bulan Maret, April, dan Mei. Jadi sudah duluan dibayar. Oh iya makanya Pak, iya siap. dibayar di muka. Oke. Jadi uangnya diambil dari mana? Dari kas. Kas Ya. Pak. Oke, dicatat ya di jurnal umumnya. Oke. Baik. Oke, gimana ini jurnal umumnya? Ayo. Utang bank. Ya, utang bank. Lalu Utang bank Kita menerima utang bank. ya. Kas pada utang bank. Ya, betul sekali. Ya. Ya. Kas bertambah sumbernya dari utang bank. Oke. Udah mulai connect ini. Oke, supaya tidak ngantuk, silakan dianalisis lagi tanggal 7-nya. Oke. Anita membuat iklan agar usahanya dikenal banyak orang dan menghasilkan biaya sebesar 600.000. Bagaimana ini beban iklan? Beban iklan bertambah. Ya, Di sumbernya sisi dari debit, mana? sumbernya dari kas berkurang. Ya, Di sisi kredit. Betul sekali. Oke. Tanggal 8, membeli peralatan secara kredit. Aduh, bagaimana cara penyusunannya ini? Utang, Pak. Ya, bagaimana? Siapa yang bisa? Sebutkan namanya. Tanggal ini ya, Pak, tanggal 8 ya. Ya. Peralatan pada utang. Ya. Jadi peralatan diperoleh dari utang usaha gitu. Baik, yang sampai 26-nya silakan disusun lalu dipresentasikan. Dah, siapa yang udah siap ini? Saya, Pak, kelompok 1. Kelompok 1 udah siap ya? Ya. Duh, cepat sekali. Oke. Siapa? Kelompok 2 bagaimana? Kita kelompok. Pak Indra, bagaimana Pak Indra? Indra. Ayo, siap Pak, siap. Tapi ini masih silakan. terkendala Pak. Ya, oke. Oke, siapa yang mau menampilkan lebih dulu ini? Ya, silakan. Silakan. Susah pas banget tampilkan, Pak. Baca aja ininya ya, kesimpulannya. Boleh. Jadi dibuat saja kesimpulan dari transaksi ini. Apa kegunaan dari jurnal umum? Apa manfaat daripada buku besar? Boleh, silakan. Hasil analisis kelompok kami ya Pak, kelompok 1, bahwa dari jurnal apa tadi umum itu, dari pencatatan jurnal umum itu disimpulkan bahwa manfaat pembuatan buku besar yaitu dapat diadakan pembagian tugas dalam pengerjaan suatu akuntansi. Yang kedua, ada sintren nih ke blok 2 manok. Ada sintren nih. Halo. Yang kedua, dapat memungkinkan pembukuan harian dari suatu bukti-bukti pendukung transaksi ke dalam buku pembantu. Yang ketiga, bisa dengan segera dapat diketahui jumlah macam-macam elemen.
Yang keempat, sebagai suatu pengendalian akuntansi yang banyak elemennya seperti utang, piutang, dan persediaan. Mungkin itu saja Pak dari kelompok kami, kelompok 1. Baik, terima kasih Mifa dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2. Silakan tampilkan. Ayo. Iya, aduh, dibacakan saja ya Pak. Boleh, silakan. Silakan Indra. Ayo. Jadi tadi kalau buku besar, kelompok kami berusaha menganalisis tentang fungsi dari jurnal umum adalah yang pertama fungsi historis, di mana transaksi yang dilakukan tercatat secara kronologis, diurutkan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Jurnal mencatat seluruh kegiatan perusahaan secara berurutan dan terus-menerus setiap harinya. Itu fungsi historisnya, Pak. Kemudian yang kedua, fungsi mencatat, di mana fungsi dari jurnal umum itu adalah untuk mencatat, di mana mencatat itu jurnal mencatat seluruh transaksi yang dilakukan perusahaan, tidak ada yang tidak dicatat, artinya semua tercatat. Setiap perubahan modal, kekayaan, biaya maupun pendapatan harus tetap dicatat dalam jurnal umum supaya laporan keuangan perusahaan itu lengkap, Pak. Gitu, Pak. Mungkin kesimpulan dari kelompok kami. Ya, baik. Terima kasih Indra. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo. Baik, ini berapa menit lagi waktu kita ini? Ada 15 menit lagi, Pak. Ya, jadi untuk itu dari hasil kelompok 1 dan kelompok 2, Bapak akan simpulkan bahwa fungsi daripada jurnal umum adalah ada fungsi historisnya, ada fungsi mencatatnya, ada fungsi analisisnya, ada fungsi instruksifnya, dan ada fungsi informatif. Nah, untuk kegunaan daripada buku besar itu yaitu memudahkan kita untuk mempelajari akun-akun, kemudian ketelitian. Ya, bisa jadi ada kesalahan dalam penyusunan jurnal umum. Jadi dipisahkan sehingga kita teliti satu-satu. Mana nih yang berhubungan dengan kas, mana yang berhubungan dengan pendapatan. Kemudian cepat diketahui elemen-elemen akunnya. Jadi kalau sudah dipisah-pisah, maka kita cepat melihat, ya, kita melihat mana elemen-elemennya, mana akun-akunnya. Kemudian sebagai pengendalian akuntansi. Jadi itu kesimpulan daripada hasil kelompok atau hasil dari kerja kelompok dan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi Bapak bingung memberikan penilaian ini. Ini sudah sama-sama oke. Baik, semuanya 100 saja semuanya. Berikan tepuk tangan untuk kita. Terima kasih, baik. Pak. Ya, baik. Sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, atau sebelum Bapak menyampaikan apa saja materi yang akan kita pelajari minggu depan, silakan Gareni untuk merefleksikan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Diberikan waktu. Siap. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak kepada saya. Jadi sepengetahuan saya yang sempat saya simak dari penjelasan Bapak dan juga dari hasil diskusi yang kami lakukan bersama dengan teman-teman, bahwasannya yang pertama yang telah dipelajari pada hari ini adalah menyangkut masalah
karakteristik perusahaan, mekanisme pencatatan akuntansi, sumber pencatatan akuntansi, dan jurnal umum dan buku besar. Kemudian yang keduanya, kami sangat tertarik dalam pembelajaran pada hari ini dikarenakan pelaksanaannya dilaksanakan dengan cara berdiskusi, yang mana menggali semua potensi yang dimiliki siswa untuk kemudian diimplementasikan dalam bentuk presentasi antar kelompok. Yang ketiga, menurut saya yang mana pada hari ini masih ada ada yang masih kurang dipahami dalam pembelajaran ini, yaitu masalah penyusunan buku besar, karena akunnya dibuat dan dianalisis secara terpisah. Berikutnya, kelebihan pembelajaran hari ini yaitu mengajak siswa atau mengajak kami semua untuk memecahkan masalah yang ada dan membuat kesimpulan dari masalah tersebut. Nah, menurut kami ada juga sebagian kelemahannya pada pembelajaran ini, yaitu memaksa siswa untuk berpikir kritis dan fokus untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi demikian Pak refleksi yang bisa saya buat pada kesempatan siang hari ini. Kurang lebih terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Gareni yang sudah memberikan refleksi dari pembelajaran pada hari ini. Jadi di sana tadi ada kelemahan ya, memaksa siswa untuk menganalisis. Ya seperti itu. Sekarang ini tuntutannya siswa harus lebih kritis, ya lebih kritis dalam memecahkan masalah. Jadi siswa itu tidak boleh lagi pembelajaran seperti yang kemarin-kemarin. Yang kemarin itu masih semuanya ke guru semua, berpedoman ke guru semua. Jadi masih model konvensional. Jadi sekarang ini siswa dituntut untuk lebih kritis dalam situasi, dalam memecahkan masalah. Baik, untuk itu Bapak akan informasikan bahwa minggu depan pembelajaran yang akan dilakukan yaitu mengenai neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Jadi anak-anak kami semua silakan masing-masing ya di fotokopi hasil kerja diskusinya, kemudian dipelajari karena neraca saldo ini akan berhubungan di buku besar. Jadi sumber-sumbernya adalah dari buku besar. Jadi nanti kita akan memindahkan semua saldo-saldo dari buku besar ke neraca saldo. Nah, baru kita melakukan jurnal penyesuaian. Kalau misalkan ada perubahan-perubahan transaksi selama periode akuntansi tersebut. Jadi itu saja untuk pembelajaran minggu depan. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, saya berikan kesempatan kepada Sri. Kepada Sri untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Sri. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Sri. Baik, anak-anak kami, demikian saja pembelajaran pada hari ini. Selamat pagi, Yahobu. Pagi. Selamat pagi Pak Yaho. Baik, terima kasih. Bapak keluar kelas ya. Ya Pak. Terima kasih di jalan Pak. Terima kasih Pak. Iya.